Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ilmu langit. Terima kasih sudah mampir dan membuka video ini. Kami ucapkan dengan sepenuh hati, jazakumullahu khairan untuk setiap detik waktu yang kamu luangkan untuk menonton channel ini. Sungguh, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Bisa jadi, ketika jari-jarimu menekan video ini, saat itulah langit sedang menuntunmu pada sebuah pesan yang sedang kamu butuhkan. Boleh jadi kamu sedang lelah, sedang kehilangan arah, atau sedang menunggu keajaiban yang belum juga datang. Maka hari ini, izinkan kami menyampaikan satu kombinasi rahasia yang tidak banyak diketahui orang. Sebuah amalan sederhana tapi luar biasa. Kombinasi spiritual yang ketika dilakukan dengan tulus, bisa membuat langit gemetar, dan bumi tunduk. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, yuk isi kolom komentar dengan angka 77 sebagai bentuk ikhtiar kecil kita dalam menyalurkan energi positif dan harapan yang besar untuk keajaiban dari Allah. Sahabat langit, izinkan aku bertanya. Pernahkah kamu merasa hidupmu stagnan padahal kamu sudah kerja keras, sudah berdoa berkali-kali tapi hasilnya begitu-begitu saja, waktu terus berjalan tapi seakan tidak ada yang berubah? Tenang, kamu tidak sendiri. Bahkan orang-orang hebat pun pernah berada di titik itu. Tapi ada satu titik balik. Satu kombinasi sederhana yang pelan-pelan mengubah hidup banyak orang. Bukan hanya membuka pintu rezeki, tapi juga membuka jalan damai di dalam hati. Bahkan, dalam banyak kisah, kombinasi ini menjadi sebab datangnya pertolongan yang tidak disangka-sangka. Dua amalan ini adalah tahajud dan duha. Dua waktu yang kelihatannya jauh. Satu di malam yang hening. Satu lagi di pagi yang terang. Tapi tahukah kamu sahabat langit, keduanya adalah waktu-waktu yang sangat istimewa di sisi Allah. Bahkan langit seakan tersenyum saat keduanya dilaksanakan dalam satu hari yang sama. Mengapa? Karena tahajud dan duha bukan hanya ibadah, tapi dua pertemuan ruhani yang mampu membangkitkan kembali jiwa yang nyaris padam. Mari kita bahas dari awal. Tahajud. Siapa yang tidak kenal dengan amalan satu ini? Dikerjakan dalam sepertiga malam terakhir. Saat dunia masih tenggelam dalam tidur, saat sunyi merambat ke ubun-ubun. Di saat itulah, Allah turun ke langit dunia, dan dengan penuh rahmatnya bertanya, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Dan siapa yang memohon ampunan, maka aku ampuni. Sahabat langit, ini bukan dongeng. Ini sabda Nabi, yang diriwayatkan dalam hadis sahih. Dan betapa sayangnya, jika momen istimewa ini kita lewati begitu saja hanya karena terlalu nyaman dalam selimut dan bantal. Tahajud adalah waktu kamu bicara langsung kepada Sang Pencipta tanpa perantara. Dalam gelap malam, kamu bisa mengadukan semua. Kesedihan yang tak sempat diceritakan ke manusia. Kekecewaan yang terlalu rumit untuk disampaikan ke siapapun. Bahkan rasa takut yang kamu sembunyikan rapat-rapat dalam senyum palsu. Tahajud adalah ruang aman untuk menangis. Ruang rahasia antara kamu dan Allah. Tapi jangan berhenti di situ. Karena setelah tahajud, ada amalan yang menjadi pelengkap. Bahkan menjadi gerbang pembuka datangnya rezeki dan kemudahan hidup. Itulah duha. Solat yang seringkali dianggap sepele, tapi sejatinya adalah magnet langit yang luar biasa dahsyat. Duha adalah waktu ketika matahari mulai meninggi, tapi belum mencapai puncaknya. Waktu antara pukul 7 hingga menjelang zuhur. Waktu saat aktivitas mulai padat, tapi kamu malah menyisihkan sejenak untuk berdiri menghadap Sang Maha Pemilik waktu. Apa yang terjadi ketika kamu melakukan duha di pagi hari? Kamu seakan mengirimkan sinyal ke langit. Sebuah pernyataan iman yang lantang, ya Rob, aku memulai hariku dengan menyerahkan semuanya kepadamu. Aku percaya, rezekiku tidak hanya dari kerja keras, tapi dari tanganmu yang maha kuasa. Maka wajar, jika banyak orang yang menggabungkan dua amalan ini dan mendapati bahwa hidup mereka berubah drastis. Tidak secara instan, tapi dengan cara yang pelan-pelan menenangkan. Tidak seperti sulap, tapi seperti musim semi yang datang setelah hujan panjang. Ada harapan, ada cahaya, ada jawaban. Sahabat langit, banyak yang bertanya, apa benar kombinasi tahajud dan duha bisa membawa keajaiban? Maka jawabannya adalah iya, jika dilakukan dengan sepenuh hati. Tahajud itu rahasia antara kamu dan Allah. Duha itu pernyataan percaya kepadanya. Yang satu adalah permohonan dalam sunyi. Yang satu adalah langkah dalam terang. Yang satu adalah malam penuh pengaduan. Yang satu adalah pagi penuh keyakinan. Dan coba kita lihat.
Ketika kamu melakukan tahajud, kamu sedang menanam benih. Kamu sedang menuangkan semua harapanmu ke dalam doa. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Duha adalah saat kamu menyiram benih itu dengan keyakinan. Menyuburkannya dengan tindakan. Menunjukkan kepada langit bahwa kamu bukan hanya bisa menangis dan memohon. Tapi kamu juga siap bangkit dan melangkah. Kombinasi ini yang menjadikan langit bergetar. Karena langit mencintai mereka yang bersungguh-sungguh. Mereka yang meminta di malam hari, dan tetap yakin di pagi hari. Mereka yang tidak hanya berserah, tapi juga bergerak. Mereka yang tahu bahwa rahmat Allah turun pada mereka yang bertahan dalam doa, dan tidak menyerah dalam usaha. Maka sahabat langit, mulai sekarang jangan hanya pilih salah satu. Jangan hanya kuat di tahajud, tapi lemah di duha. Jangan juga rajin duha, tapi tidak pernah bicara kepada Allah di malam hari. Gabungkan keduanya. Jadikan ia sebagai rutinitas harian. Awali hari dengan tahajud, sambung dengan duha, dan lihatlah bagaimana hidupmu mulai menemukan jalannya sendiri. Banyak yang sudah membuktikan. Mereka tidak lagi takut akan masa depan. Karena mereka tahu, masa depannya sedang dibentuk setiap kali ia bersujud. Mereka tidak lagi risau akan rezeki. Karena mereka sadar, rezeki yang datang dari tangan manusia hanyalah titipan. Tapi rezeki yang dibuka lewat langit adalah anugerah yang tak tertandingi. Dan kamu juga bisa merasakannya. Jika kamu siap menjadi bagian dari mereka yang mengejutkan langit dengan amalan-amalan yang mungkin terlihat sederhana, tapi dilakukan dengan penuh cinta. Sahabat langit, sebelum kita masuk ke bagian kedua, mari kita renungkan sejenak. Apakah selama ini kita terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa bahwa malam dan pagi adalah waktu istimewa yang bisa membawa kita lebih dekat kepada Sang Maha Pemberi? Di bagian kedua nanti, kita akan kupas lebih dalam. Kenapa kombinasi ini bisa menjadi kunci pembuka keajaiban? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar spiritual saat kamu menggabungkan tahajud dan duha? Dan bagaimana keduanya bekerja sama untuk menyembuhkan luka, mendatangkan rezeki, dan menjernihkan hati? Jangan kemana-mana. Karena perjalanan spiritual kita belum selesai. Tapi sebelum itu, ayo luangkan 5 detik untuk mengetik angka 77 di komentar. Jadikan angka ini sebagai bentuk niat, sebagai pengingat, sebagai tanda bahwa kamu tidak sedang sendirian dalam perjuangan ini. Ribuan sahabat langit lainnya juga sedang dalam perjalanan yang sama. Mencari cahaya. Menunggu jawaban. Mengetuk langit bersama-sama. Teruskan perjalanan ini. Karena langit sudah menunggu doamu yang berikutnya. Sampai jumpa di bagian kedua. Bersiaplah, karena rahasia langit berikutnya akan membuka lebih dalam lagi pintu-pintu tak kasat mata yang mungkin selama ini sedang kamu cari. Sahabat ilmu langit, terima kasih karena kamu memilih untuk melanjutkan perjalanan spiritual ini bersama kami. Ini bukan sekadar video. Ini adalah ruang perenungan. Tempat di mana kita belajar mengenali tanda-tanda keajaiban dari langit yang seringkali kita abaikan. Jadi, jika kamu masih bertahan sampai di bagian kedua ini, ketahuilah satu hal penting. Kamu tidak sedang menonton video secara kebetulan. Kamu sedang dipanggil. Ya, kamu sedang dituntun untuk membuka kunci langit yang mungkin selama ini tertutup rapat. Ketik 77 di komentar sebagai tanda bahwa kamu siap menerima pancaran energi positif dan limpahan rahmat dari langit. Angka itu bukan sekadar simbol. Itu adalah niat. Itu adalah sinyal kepada semesta bahwa kamu siap menjemput perubahan besar. Sahabat langit, di bagian pertama kita sudah membahas bahwa tahajud dan duha adalah dua waktu yang paling dicintai langit. Keduanya bukan sekadar ibadah, tapi kekuatan spiritual yang mampu membalikkan arah hidup seseorang. Tapi hari ini, kita akan bongkar lebih dalam lagi. Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar langit ketika dua amalan ini dipadukan? Mengapa kombinasi ini bisa mengguncang takdir dan mempercepat datangnya keajaiban? Mari kita buka lembaran-lembaran rahasia itu bersama. Pertama, mari kita mulai dari mekanisme spiritual tahajud. Ketika seseorang bangun di sepertiga malam terakhir, itu bukan hanya bentuk kedisiplinan. Itu adalah bentuk cinta. Cinta yang tidak dimengerti oleh logika. Karena siapa yang mau meninggalkan tidur nyenyak hanya untuk berdiri dalam gelap dan mengangkat tangan ke langit, jawabannya adalah mereka yang hatinya sudah disentuh cahaya. Mereka yang tidak lagi mencari jawaban dari manusia, tapi dari Sang Maha menjawab. Dalam tahajud, yang terjadi bukan hanya permohonan, tapi juga proses pembersihan. Di saat dunia diam, hati mulai jernih. Nafsu sedang lemah.
Dan pada kondisi itu, ruh manusia berada dalam titik paling sensitif untuk terhubung dengan langit. Maka jangan heran, jika banyak doa yang dikabulkan saat tahajud. Karena tahajud bukan hanya permintaan, tapi juga pengakuan bahwa manusia itu lemah, dan hanya Allah yang maha menguatkan. Setelah tahajud, ketika fajar mulai menyingsing dan dunia mulai sibuk, ada satu amalan lagi yang diambil menjadi penyambung sinyal dari langit itu, yaitu duha. Jika tahajud adalah momen membisikkan harapan, maka duha adalah bentuk tindakan. Dalam duha, seseorang menunjukkan bahwa ia tidak hanya bisa meminta, tapi juga siap menjalani takdirnya dengan yakin. Duha adalah deklarasi kepercayaan bahwa apapun yang terjadi hari ini, semuanya sudah diserahkan kepada Yang Maha Mengatur. Dan inilah yang seringkali dilupakan, bahwa dalam Islam, doa dan usaha tidak pernah dipisahkan. Tahajud adalah doa dalam senyap. Duha adalah usaha dalam terang. Gabungan keduanya membentuk aliran energi spiritual yang sangat kuat. Inilah yang disebut dengan sinkronisasi langit dan bumi. Ruh kita terhubung dengan langit saat tahajud, lalu tubuh kita melangkah di bumi saat duha. Kombinasi yang harmonis, seimbang, dan sangat disukai oleh Allah. Sahabat langit, kamu pasti pernah merasa seperti ini. Sudah berdoa, sudah tahajud, tapi kenapa masih saja rezeki seret, masalah tidak selesai, hati tetap gelisah. Bisa jadi bukan doanya yang kurang, tapi aksinya yang belum selaras. Doa itu seperti panah. Tapi kalau panah tidak dilepaskan, maka sasaran tidak akan pernah terkena. Maka duha adalah cara kita melepaskan panah itu. Membiarkan takdir bergerak sesuai kehendak langit. Dan jangan salah, setiap kali kamu melaksanakan duha setelah tahajud, kamu sedang mengisi ulang imanmu. Kamu sedang mempertegas kepada langit bahwa kamu siap menerima apapun skenario dari Sang Maha Penulis Takdir. Maka di titik itulah, seringkali, pertolongan datang tanpa disangka. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu sudah siap. Dan langit hanya akan mengirimkan keajaiban kepada mereka yang sudah siap menerimanya. Banyak kisah yang menggambarkan hal ini. Seorang ibu rumah tangga yang awalnya hidup serba kekurangan, mulai bangun tahajud, dan setiap pagi menunaikan duha. Awalnya hanya ingin ketenangan. Tapi siapa sangka, perlahan hidupnya berubah. Usaha kecil-kecilan yang semula sepi, mendadak ramai pembeli. Anak-anaknya yang dulu sering sakit, kini tumbuh sehat dan ceria. Dan yang paling menakjubkan, hatinya yang dulu penuh kekhawatiran, kini tenang dan pasrah. Padahal masalah belum sepenuhnya hilang. Tapi ketenangannya seperti sudah sampai pada puncaknya. Inilah yang terjadi ketika seseorang menggabungkan tahajud dan duha. Bukan sekadar perubahan lahiriah, tapi transformasi batin yang membawa ketenangan abadi. Ada juga kisah seorang pekerja kantoran yang semula terbiasa hidup penuh tekanan. Gaji cukup, tapi hati kosong. Pekerjaan lancar, tapi rumah tangga berantakan. Sampai suatu hari ia memutuskan untuk memulai hari dengan tahajud. Ia bangun di sepertiga malam, mengadu tentang keluarganya. Lalu di pagi hari, sebelum berangkat kerja, ia tunaikan sholat duha meski hanya 2 rakaat. Tidak butuh waktu lama, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Komunikasi dengan pasangan mulai membaik. Anak-anaknya lebih mudah diatur. Bahkan rekan kerja yang semula tidak akur, mulai terbuka untuk bekerja sama. Semua terjadi seperti kebetulan. Tapi siapa yang percaya pada kebetulan jika langit sudah turun tangan? Sahabat langit, inilah kekuatan tahajud dan duha. Keduanya saling menguatkan, saling melengkapi. Dan ketika keduanya dilakukan secara konsisten, maka kamu bukan lagi sekadar manusia biasa. Tapi kamu adalah hamba yang dicintai langit. Karena tahajud menunjukkan kerendahan hatimu. Dan duha menunjukkan kepercayaanmu. Dan Allah sangat mencintai hamba yang rendah hati dan penuh keyakinan. Dan satu hal penting yang perlu kamu tahu. Kombinasi ini bukan hanya soal ibadah, tapi soal energi. Ketika kamu melakukan tahajud dan duha, kamu sedang menyeimbangkan 2 energi besar dalam hidupmu. Energi spiritual dan energi produktif. Kamu tidak hanya dekat dengan Allah, tapi juga lebih siap menghadapi dunia. Kamu tidak hanya tenang dalam hati, tapi juga kuat dalam langkah. Inilah alasan mengapa banyak tokoh besar dalam sejarah Islam memulai hari mereka dengan tahajud dan duha. Mereka sadar bahwa kekuatan sejati tidak datang dari kecerdasan atau kekayaan,
tapi dari hati yang terhubung dengan langit, dan tubuh yang bergerak di bumi dengan penuh keikhlasan. Dan kamu pun bisa menjadi bagian dari mereka. Mulailah perlahan. Tidak harus sempurna. Tidak harus langsung 8 rakaat. 2 rakaat tahajud dan 2 rakaat duha saja sudah cukup untuk membuat langit menoleh kepadamu. Yang penting adalah niat. Yang penting adalah konsistensi. Karena langit tidak menuntut kamu jadi malaikat. Tapi langit sangat menghargai setiap upaya kecil yang kamu lakukan dengan tulus. Sahabat langit, sebelum kita lanjut ke bagian ketiga, mari kita sama-sama berjanji bahwa mulai hari ini, kita akan mencoba. Bukan demi dilihat orang, tapi demi membuktikan bahwa kita masih punya harapan. Bahwa hidup yang tenang, rezeki yang berkah, dan hati yang damai itu bukan mitos. Tapi bisa dicapai oleh siapa saja yang tahu kunci pintunya. Dan kamu, ya kamu yang sedang membaca ini, kamu punya kunci itu di dalam hatimu. Ketuklah pintu langit dengan tahajud. Bukalah gerbang pagi dengan duha. Dan lihatlah bagaimana semesta mulai bergerak mengarah kepadamu. Tulis 77 di komentar, sebagai bentuk komitmen kecil yang akan kamu pegang. Tidak perlu sempurna, tapi konsisten. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang tidak terlihat. Di bagian ketiga nanti, kita akan mengupas tanda-tanda bahwa langit sudah menjawab. Apa saja ciri-ciri bahwa tahajud dan duhamu sudah sampai ke arasi? Dan bagaimana cara mempertahankan energi spiritual ini agar tetap menyala meski hidup sedang berat-beratnya? Tetap bersama Ilmu Langit. Karena perjalanan spiritual kita belum berakhir. Bahkan bisa jadi, keajaibanmu sedang menunggu di ujung bagian berikutnya. Sahabat Ilmu Langit. Selamat datang kembali di bagian terakhir dari perjalanan spiritual kita hari ini. Sebuah perjalanan yang tidak hanya membuka mata, tetapi juga mengguncang hati. Sebuah perjalanan yang membuat kita kembali bertanya pada diri sendiri, sudah seberapa dekat aku dengan langit, sudah seberapa tulus aku dalam setiap doa yang kupanjatkan di sepertiga malam, dan sudah seberapa dalam aku percaya bahwa pagi-pagi yang kuawali dengan duha akan benar-benar membawa perubahan. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia menyimak dari bagian pertama. Terima kasih untuk kamu yang sudah mengetik 77 dan menyambut energi positif dari langit dengan penuh harap. Ingatlah, kehadiranmu di sini bukan kebetulan. Kamu sedang digerakkan oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu kira. Kamu sedang diberi petunjuk. Kamu sedang dibimbing. Sahabat langit, setelah kamu melakukan tahajud dan duha secara konsisten, kamu mungkin bertanya-tanya, kapan hasilnya datang, kapan keajaiban itu benar-benar mengetuk pintu rumahku? Dan satu hal yang harus kamu pahami adalah bahwa langit punya cara yang unik dalam respons doa. Bukan selalu dengan kecepatan, tapi dengan keakuratan. Hari ini, kita akan membahas tanda-tanda bahwa doamu benar-benar sudah sampai ke arasi. Bahwa tahajud dan duhamu bukan hanya suara dalam kesunyian, tapi sudah menjadi gema yang mengguncang langit. Dan percayalah, ketika langit sudah menjawab, maka bumi pun akan bergerak mengikuti iramanya. Tanda pertama bahwa langit sudah merespons adalah hatimu mulai tenang, meski masalah belum selesai. Inilah keajaiban spiritual yang pertama kali diberikan kepada orang-orang yang ikhlas. Karena dalam banyak kasus, jawaban dari Allah bukan dalam bentuk solusi instan, tapi dalam bentuk ketenangan yang luar biasa. Tiba-tiba, kamu tidak lagi panik, tidak lagi gelisah. Padahal kondisi hidupmu belum banyak berubah. Tapi hatimu seolah sudah diberi isyarat bahwa segalanya akan baik-baik saja. Ini bukan sugesti. Ini adalah sinyal dari langit bahwa jawaban doamu sudah dalam proses dikirim. Tanda kedua, hal-hal kecil mulai berjalan lebih mudah dari biasanya. Biasanya, kamu harus berusaha ekstra untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Tapi belakangan, semua terasa lebih ringan. Bertemu orang yang tepat. Mendapatkan jalan keluar tanpa dicari. Masalah yang biasanya rumit, tiba-tiba selesai begitu saja. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang datang pelan-pelan. Langit tidak selalu menurunkan keajaiban dengan gemuruh. Kadang lewat kejadian sederhana. Tapi dampaknya sangat luar biasa. Tanda ketiga, dan ini sering tidak disadari, adalah semakin mudah kamu menangis saat berdoa. Sahabat langit, tahukah kamu mengapa hati seseorang menjadi lebih lunak setelah rutin tahajud dan duha? Karena ruhnya sedang dibersihkan. Dan ketika hati sudah bersih, maka tangisan menjadi bahasa paling jujur antara hamba dan Rabb-Nya. Jika kamu merasa doamu akhir-akhir ini lebih sering dibarengi air mata, maka jangan tahan. Itu tandanya hatimu sudah disentuh.
Itu artinya langit sudah sangat dekat. Tanda keempat, datangnya kejadian yang menguji kesabaranmu secara tiba-tiba. Mungkin kamu bertanya, bukankah ini justru tanda bahwa doaku belum dikabulkan, tapi justru sebaliknya. Ujian datang bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menguatkanmu menjelang datangnya jawaban besar. Ketika kamu mulai rajin tahajud dan duha, langit tidak serta-merta menurunkan emas dan perak. Tapi terlebih dahulu menguji, apakah kamu benar-benar siap menerima takdir baru yang sedang disiapkan. Maka jangan kaget jika setelah kamu istiqomah, justru ujian datang bertubi-tubi. Itu bukan kutukan, tapi proses pemurnian. Seperti baja yang dipanaskan sebelum menjadi pedang yang tajam. Tanda kelima, dan ini yang paling kuat, adalah perasaan yakin yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Kamu tahu, hidupmu masih belum sempurna. Masalah masih banyak. Tapi kamu merasa seperti sudah ditenangkan dari dalam. Yakin bahwa sesuatu yang besar akan datang. Ini bukan kepercayaan kosong. Tapi ini adalah isyarat dari arasi. Bahwa doamu sudah disambut. Dan tinggal menunggu waktu untuk diwujudkan dalam bentuk nyata. Sahabat langit, semua tanda itu bukan hanya kebetulan. Semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang tidak selalu bisa dilihat, tapi sangat bisa dirasakan. Dan ketika kamu sudah berada di tahap ini, maka kamu harus tahu satu hal penting. Bahwa yang paling berat bukan hanya memulai tahajud dan duha, tapi mempertahankannya. Banyak orang yang semangat di awal. Bangun malam dengan tekad membara. Sholat duha dengan semangat baru. Tapi setelah beberapa hari, mulai goyah. Mulai merasa capek. Mulai merasa tidak ada hasil. Inilah musuh yang paling berbahaya. Bukan orang lain, tapi rasa jenuh dalam diri sendiri. Lalu bagaimana cara menjaga agar amalan ini terus menyala? Pertama, ingatkan dirimu bahwa ini bukan transaksi, tapi cinta. Jangan ukur ibadahmu dengan hasil duniawi. Jangan jadikan tahajud sebagai alat tukar. Karena tahajud adalah pelukanmu kepada Rabb-mu. Dan duha adalah senyumanmu kepada takdir. Cinta yang tulus tidak pernah berharap imbalan. Tapi keajaiban justru sering muncul saat kamu sudah tidak lagi menuntut. Kedua, buat lingkungan yang mendukung. Cari teman seperjalanan. Cari komunitas yang juga berjuang menjaga tahajud dan duha. Karena keistiqamahan tidak dibangun sendirian, tapi melalui dorongan dan keteladanan. Ketika kamu lelah, ada yang mengingatkan. Ketika kamu semangat, kamu bisa menguatkan yang lain. Inilah energi kolektif yang membuat langit semakin terbuka. Ketiga, catat setiap perubahan kecil dalam hidupmu. Buat jurnal spiritual. Tulis kapan kamu mulai tahajud. Tulis kapan kamu mulai duha. Dan amati apa yang berubah dalam hidupmu. Karena seringkali, perubahan besar datang dari hal kecil yang terus-menerus dilakukan. Saat kamu membaca kembali catatan itu beberapa bulan ke depan, kamu akan tersadar bahwa kamu sudah jauh berbeda dari dirimu yang dulu. Dan terakhir, sahabat langit, jangan berhenti berharap. Sekuat apapun ujian hidupmu, selama kamu masih bisa bangun malam dan menyambut pagi dengan duha, maka kamu belum kalah. Karena selama langit masih terbuka, maka takdirmu masih bisa berubah. Selama kamu masih memeluk sepertiga malam, dan menjemput pagi dengan senyuman, maka kamu masih memiliki kesempatan untuk menjadi hamba yang luar biasa. Jangan biarkan dunia mencuri waktumu untuk Rabb-mu. Jangan biarkan kesibukan membungkam doamu. Karena pada akhirnya, hanya doa yang akan tetap tinggal ketika semua jalan sudah tertutup. Dan tahajud serta duha adalah dua sayap yang akan membawamu terbang tinggi di atas kesulitan. Tulis 77 di komentar sekarang juga, jika kamu siap untuk menjaga dua amalan ini sampai akhir hidupmu. Bukan karena kamu ingin keajaiban semata, tapi karena kamu tahu bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dijalani tanpa hubungan yang kuat dengan Sang Pencipta. Dan ingat, sahabat langit, ketika kamu istiqomah dengan tahajud dan duha, maka kamu tidak hanya sedang menjemput keajaiban, tapi kamu juga sedang mempersiapkan dirimu untuk menjadi manusia pilihan. Manusia yang tidak hanya dicintai bumi, tapi juga dikenali oleh langit. Karena nama-nama mereka yang menjaga sepertiga malam dan pagi duha, akan disebut satu persatu di hadapan para malaikat. Semoga kamu termasuk salah satunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.